Namun sekarang dia hanya punya uang 1.000 dan ia merasa lapar. Probo memutuskan dia akan meminta makan di rumah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Jalan Kehidupan. Di sini, kita akan sama-sama belajar untuk terus tumbuh dan berkembang. Aku akan berbagi tips, cerita inspiratif, dan motivasi yang bisa membantumu meraih potensi terbaikmu. Langsung saja kita mulai cerita untuk hari ini. Suatu hari, ada seorang anak laki-laki miskin bernama Probo, yang bekerja menjual barang untuk membayar uang sekolah. Dia menjajakan barang dagangannya dengan semangat dari pintu ke pintu. Tanpa terasa sudah lama dia berjalan jauh, dan matahari sudah berada di atas kepala. Dia mendengar perutnya keroncongan. Namun sekarang dia hanya punya uang 1.000, dan ia merasa lapar. Probo memutuskan dia akan meminta makan di rumah berikutnya. Namun, ia kehilangan keberaniannya ketika seorang wanita muda yang cantik membuka pintu. Wanita cantik itu bernama Ayu. Alih-alih makan, Probo hanya berani untuk meminta minum air putih. Ayu tahu bahwa anak laki-laki itu lapar. Karena itu ia membawakan segelas besar susu. Probo meminumnya perlahan. Kemudian ia bertanya, "Berapa yang harus saya bayar ke Anda?" "Kamu tidak perlu membayar apa-apa," jawab Ayu. "Ibu telah mengajarkan saya untuk tidak menerima bayaran untuk kebaikan. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih dari hati saya," kata Probo. Setelah itu, Probo pergi meninggalkan rumah tersebut. Ia tidak hanya merasa lebih kuat secara fisik, tetapi iman kepada Allah dan rasa percayanya kepada sesama manusia semakin kuat. Padahal awalnya, dia sudah siap untuk menyerah dan berhenti. Ia kemudian bersekolah dengan rajin dan semangat, hingga berhasil mencapai apa yang dicita-citakan, untuk menjadi seorang dokter. 20 tahun kemudian, Ayu terkena sakit kritis. Para dokter di kota itu bingung. Mereka akhirnya mengirimnya ke kota besar, di mana di kota besar itu terdapat dokter spesialis yang diharapkan mampu untuk menangani penyakit langka tersebut. Dokter spesialis pun dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Dokter spesialis itu merasa kaget. Dia mulai memeriksa pasiennya tersebut dengan teliti. Dokter itu memutuskan untuk melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan hidup pasiennya. Sejak hari itu ia memberikan perhatian khusus pada kasus ini. Setelah mengalami perjuangan yang panjang, akhirnya pertempuran pun dimenangkan. Dokter spesialis itu meminta rumah sakit untuk mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan kepadanya untuk persetujuan. Ia melihat itu dan menuliskan sesuatu pada pojok atas lembar tagihan tersebut. Lalu tagihan itu dikirim ke kamar wanita itu. Ayu sangat takut untuk membuka kertas tagihannya, karena ia yakin itu akan mengambil sisa hidupnya untuk membayar biaya pengobatannya. Akhirnya dia melihat, dan ada sesuatu yang menarik perhatiannya di sisi tagihan. Dia mulai membaca kata-kata berikut. Telah dibayar penuh dengan 1 gelas susu 20 tahun yang lalu. Kisah ini mengajarkan kita beberapa hikmah penting. 1. Berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Wanita itu memberikan segelas susu kepada anak laki-laki yang kelaparan, tanpa meminta imbalan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa berbuat baik adalah tindakan yang mulia, dan harus dilakukan dengan ikhlas. 2. Kebaikan akan dibalas, meskipun tidak segera. Meskipun wanita itu tidak segera menerima balasan atas kebaikannya, pada akhirnya kebaikannya dibalas oleh anak laki-laki tersebut ketika dia menjadi dokter yang sukses.
Hal ini mengajarkan kita bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Dan pada saat yang tepat kebaikan tersebut akan kembali kepada kita. 3. Jangan pernah menyerah pada mimpi. Anak laki-laki dalam cerita ini tidak menyerah pada mimpinya untuk menjadi dokter. Meskipun dia berasal dari keluarga yang miskin. Hal ini mengajarkan kita bahwa dengan kerja keras, tekad, dan semangat, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan. 4. Selalu ingat orang-orang yang telah membantu kita. Anak laki-laki tersebut tidak pernah melupakan kebaikan wanita itu, dan selalu mengingat bagaimana dia telah membantunya. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai dan mengingat orang-orang yang telah membantu kita dalam hidup. 5. Kebaikan dapat menciptakan lingkaran positif. Kebaikan wanita itu telah menciptakan lingkaran positif, di mana kebaikannya telah membantu anak laki-laki tersebut menjadi sukses. Dan anak laki-laki tersebut kemudian dapat membantu orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan dapat berdampak besar pada dunia di sekitar kita. Semoga hikmah-hikmah dari kisah ini dapat menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik dan menyebarkan kebaikan di sekitar kita. Demikian cerita dari kisah seorang anak dan segelas susu. Bila ada pertanyaan, kritik ataupun saran silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.